Shalom, selamat pagi teman-teman yang Tuhan kasihi, dimanapun teman-teman berada pada pagi hari ini. Selamat pagi juga bagi teman-teman yang bergabung bersama dengan NBC Online Service. Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik, kita sehat, kita tetap semangat, dan kita tetap bersukacita pada pagi hari ini. Saudara, transformasi merupakan tema gereja New Beginning Church di tahun 2020. Transformasi adalah sebuah proses perubahan. Perubahan yang seperti apa? Di dalam Roma 12 ayat 2, bahasa Indonesia masa kini berkata, "Janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna." Transformasi itu harus terjadi di dalam pikiran kita yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengendalikan kehendak dan perasaan kita, sehingga pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita itu searah kepada kesamaan dengan Kristus, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Bapa, dan apa yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Saudara, hari ini saya berbagi dengan saudara tentang komunikasi yang membawa transformasi keluarga. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebuah percakapan secara lisan untuk kita bisa saling berhubungan satu sama lain. Percakapan itu bisa berupa penyampaian informasi, ide, atau gagasan, namun bisa juga merupakan penyampaian perasaan, isi hati kita, pikiran, dan emosi kita. Saudara, komunikasi yang baik merupakan fondasi untuk berdirinya keluarga yang kuat dan teguh. Bahkan kalau boleh saya menambahkan, komunikasi bukan hanya sekedar sebagai fondasi yang membuat keluarga berdiri teguh, namun komunikasi yang baik merupakan pilar yang menopang keluarga untuk tetap berdiri dengan kuat, serta atap yang menjadi perlindungan bagi keutuhan seluruh keluarga. Saudara, hubungan yang baik di dalam keluarga tentunya diawali dengan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, yaitu komunikasi yang baik antara suami dan istri, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak, dan komunikasi yang baik antara sesama anak-anak di dalam keluarga. Komunikasi yang baik menolong setiap anggota keluarga memiliki keberanian untuk terbuka serta jujur. Mereka mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, keinginan-keinginan mereka, bahkan perbedaan-perbedaan yang mereka alami. Dengan komunikasi yang baik, keluarga bisa menghindari banyak kesalahpahaman yang tidak perlu. Sebaliknya, bagaimana dengan keluarga yang memiliki komunikasi yang buruk? Saudara, komunikasi yang buruk adalah komunikasi yang tidak jelas sifatnya, komunikasi yang disampaikan secara tidak langsung dalam arti kata mungkin berbelit-belit, komunikasi yang tidak dimengerti maksudnya, tidak dimengerti apa maunya, tidak jujur, dan tidak sesuai dengan isi hati. Saudara, memiliki komunikasi yang buruk di dalam keluarga akan mengakibatkan banyaknya terjadi konflik atau masalah di dalam keluarga. Charles Curtis, pendeta Amerika yang melayani banyak konseling rumah tangga, beliau berkata bahwa 80% pasangan suami istri mengalami masalah atau problem yang disebabkan karena komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk menciptakan timbulnya konflik yang berlebihan, kurangnya keintiman di antara sesama anggota keluarga, lemahnya bonding satu sama lain, bahkan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko perceraian dan lebih mengakibatkan masalah pada tingkah laku anak di dalam keluarga. Saudara, keluarga yang memiliki komunikasi yang buruk boleh diibaratkan seperti kapal tanpa kemudi.
Setiap orang yang berada di dalamnya tidak akan merasakan ketenangan, karena kapal tanpa kemudi itu akan terus mengapung-apung di air yang tenang dan akan sangat menjadi berbahaya bila di tengah badai. Saudara, keluarga yang memiliki komunikasi yang buruk tidak akan pernah mengalami ketenangan di dalam hidup bersama. Jadi kita mengerti sekarang bahwa komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga demi terciptanya hubungan yang baik di dalam keluarga. Saudara, Daud adalah seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Namun ini tidak berarti bahwa Daud adalah seorang yang sempurna tanpa memiliki kesalahan ataupun kegagalan di dalam hidupnya. Kehidupan dalam keluarga Daud boleh dikatakan tidak harmonis. Masalah dalam kehidupan keluarga Daud tidak datang dari musuh yang dari luar, tetapi dari dalam keluarganya sendiri. Kesibukan Daud mengembangkan kerajaannya membuat Daud memiliki waktu yang sangat terbatas, bahkan dikatakan kurangnya waktu untuk berada bersama dengan keluarga dan berkomunikasi. Kalau mungkin saya bisa kasih contoh, ketika Tamar, anak perempuan Daud, diperkosa oleh Amnon, anak laki-laki Daud, Daud tidak berbuat apa-apa terhadap Amnon. Daud sangat marah, tetapi tidak bertindak apa-apa terhadap Amnon. Daud juga tidak menghukum Amnon atas perbuatannya. Di lain pihak, Absalom, kakak Tamar, menyimpan kemarahan dan kebencian yang sangat begitu besar terhadap Amnon, juga terhadap Daud ayah mereka. Absalom menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Amnon sebagai balas dendam terhadap apa yang dilakukannya terhadap Tamar adiknya. Absalom membunuh Amnon, kemudian melarikan diri ke tempat kakeknya selama 3 tahun. Ketika Absalom dipanggil pulang ke Yerusalem, Daud tidak ingin bertemu dengan Absalom. Namun, setelah beberapa lama kemudian, ketika Absalom ingin kembali ke Yerusalem, Daud hanya mencium dia tanpa ada komunikasi apapun terhadap Absalom. Yang pada akhirnya, Absalom mengadakan persengkongkolan dan memberontak kepada Daud. Ia mengangkat dirinya menjadi raja, yang mengakibatkan Daud sendiri harus keluar dari istananya dan harus meninggalkan kerajaannya. Saudara, ternyata menjaga komunikasi yang baik di dalam keluarga bukanlah hal yang mudah, karena tidak terjadi secara otomatis. Komunikasi yang baik tidak dapat dibeli dengan uang ataupun kenyamanan ekonomi yang kita punya. Jadi untuk memiliki komunikasi yang baik di dalam keluarga, kita sangat perlu untuk mengusahakannya. Dan salah satu kunci untuk mengalami transformasi di dalam keluarga adalah ketika kita mau meresponi dan kita mau membangun komunikasi yang baik, yang sehingga pada akhirnya keluarga menjadi tempat yang paling aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti apa yang selalu kita katakan, there's no place like home. Saudara, komunikasi yang baik adalah sebuah kemampuan yang sebenarnya kita bisa pelajari bersama. Seperti halnya ketika kita belajar bagaimana kita mengayuh sepeda. Kalau kita terus berusaha, kalau kita terus berlatih, kita akan mampu untuk bersepeda dengan baik. Saudara, demikian halnya dengan membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga. Kita sama-sama bisa mempelajarinya. Kalau kita terus mau berusaha, kita pasti bisa membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga. Saudara, di dalam Yohanes 4 ada sebuah cerita mengenai perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini membuat dia mengalami transformasi dari seorang yang berdosa, dihindari banyak orang, perempuan yang kotor dan dipenuhi rasa malu, diubahkan menjadi anak raja yang disambut, diampuni, dan dikasihi. Saudara, saya merasa sangat diberkati sekali dengan memperhatikan bagaimana Yesus membangun komunikasi yang baik berdasarkan kasih dengan perempuan Samaria ini.
Saya belajar ada 4 langkah membangun komunikasi yang baik yang membawa transformasi di dalam keluarga. Yang pertama adalah mengadakan waktu. Saudara, Samaria terletak antara Yudea dan Galilea. Biasanya orang Yahudi kalau mau menuju ke Galilea, mereka tidak melewati Samaria karena orang Yahudi tidak berkomunikasi dengan Samaria. Di mata orang Yahudi, Samaria tidak lagi bangsa yang kudus karena mereka kawin dan mengawinkan dengan bangsa asing. Dan sejak saat itu mereka saling bermusuhan dan tidak berkomunikasi. Saudara, tidak ada hubungan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Bahkan boleh dikatakan mereka tidak berkomunikasi, mereka bermusuhan. Namun, apa yang saya kagumi adalah bagaimana Yesus di dalam segala kelelahan karena perjalanannya, ia tidak menghindari Samaria seperti yang dilakukan banyak orang Yahudi, melainkan Yesus dengan sengaja melewati Samaria, mengadakan waktu untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan perempuan Samaria ini. Saudara, mengadakan waktu untuk anggota keluarga kita merupakan sebuah pelayanan yang membutuhkan pengorbanan. Saya selalu mengingat kata-kata ini. Kalau engkau belum berkorban, engkau belum melayani. Transformasi di dalam keluarga bisa terjadi bila kita memulai dengan sengaja kita mengadakan waktu untuk ada bersama dengan anggota keluarga kita dan berkomunikasi. Bukan hanya sekedar kita ada bersama dengan mereka, tetapi kita ada untuk mereka. Kita memberikan perhatian bagi mereka. Seperti halnya ketika kita mungkin mengadakan waktu untuk hanya duduk bersama anak-anak kita, menemani mereka melakukan proyek-proyek sekolah. Atau kita sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk bersama spending time together dengan suami kita. Mungkin pada saat kita jalan pagi bersama atau jalan di sore hari. Saudara, kita bisa belajar untuk mengadakan waktu bagi anggota keluarga kita. Saudara, holiday ke Malaysia, entah itu ke Kuala Lumpur, Cameron Highland ataupun ke Penang, merupakan perjalanan yang jauh dan melelahkan. Kalau saya membayangkan perjalanan yang panjang dan berjam-jam di sepanjang highway, saya akan sangat malas dan enggan sekali untuk pergi. Namun, apa yang membuat saya bersemangat adalah ketika saya membayangkan bahwa kita akan memiliki waktu-waktu yang panjang bersama dengan anggota keluarga kita selama di sepanjang perjalanan. Saudara, bayangan akan hal itu mengubah perjalanan yang melelahkan menjadi perjalanan yang menyenangkan untuk kita bisa melaluinya bersama dengan anggota keluarga kita. Dengan sengaja mengadakan waktu untuk ada bersama dengan anggota keluarga kita merupakan langkah pertama yang bisa kita usahakan untuk kita membangun komunikasi yang baik. Yang kedua, mengambil inisiatif. Perempuan Samaria ini adalah perempuan yang mengalami kehidupan yang keras. Ia banyak mengalami penderitaan dan kekecewaan tentunya. Penuh dengan pergumulan, dihindari banyak orang karena gaya hidupnya. Saudara, ia bahkan ditinggalkan oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Tentunya, ia hidup di dalam cemoohan banyak orang. Ia dikucilkan, ia dipermalukan. Ia dibenci dan ia tidak mempunyai teman. Itu sebabnya ia selalu datang ke sumur itu pada tengah hari, di mana tidak ada seorang pun datang ke tempat itu. Namun, sesuatu yang sangat mengejutkannya adalah bahwa ketika ia sampai di sumur itu, ternyata ada seseorang yang lebih dulu tiba dan duduk di tepi sumur itu. Yesus mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi, memulai percakapan dengan perempuan asing ini. Saudara, apa yang kita bisa belajar adalah mengambil inisiatif untuk kita berkomunikasi, berinisiatif untuk berbuat kebaikan terhadap anggota keluarga kita. Firman Tuhan banyak mengajarkan kita melakukan kebaikan. Saya kutip beberapa di dalam Roma 12 ayat 10
17 dan 18. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, kita bisa berinisiatif untuk melayani keluarga kita, apapun bentuknya. Saudara bisa membantu untuk membersihkan rumah, menyediakan makanan yang simple. Saudara, kita bisa berinisiatif untuk menyapa lebih dulu anggota keluarga kita. Entah itu anak kita, entah itu saudara kita yang lebih muda dari kita. Kita bisa berinisiatif untuk mengasihi mereka, apapun kondisi mereka. Berinisiatiflah untuk memberi pertolongan kepada mereka, bahkan ketika kita hanya menjadi pendengar dari keluh kesah suami, menjadi pendengar dari komplain anak-anak kita. Saudara, berinisiatiflah untuk mengalah demi menghindari perdebatan yang tidak perlu. Kita bisa berinisiatif untuk meminta maaf bila kita melakukan hal yang salah. Saudara, konflik bisa terjadi pada kehidupan anak-anak teenager terhadap orang tua. Juga bisa terjadi antara suami dan istri. Dan biasanya setelah terjadi konflik, masing-masing kita tidak suka untuk berkomunikasi. Saudara, saya belajar untuk berinisiatif, tetap berkomunikasi dengan anggota keluarga, apapun yang baru saja terjadi di antara kita. Entah siapa yang salah, saya akan mengambil inisiatif untuk berkomunikasi seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi apapun yang salah di antara kita. Tidak peduli apapun respon mereka. Saudara, saya akan tetap menawarkan makan, saya akan tetap menyuruh mereka mandi, saya akan tetap mencium mereka, saya akan tetap berkomunikasi dengan mereka. Puji Tuhan, saudara, saya melihat apa yang saya lakukan selama ini. Memulai komunikasi, berinisiatif untuk berkomunikasi, itu ternyata menolong saya lebih dulu. Saya tidak menjadi orang yang memendam kemarahan, saya tidak menjadi orang yang memendam kesedihan, saya tidak menjadi orang yang memendam kekecewaan. Namun sebaliknya, saya tetap bisa memiliki sukacita. Saudara, melewati proses waktu, saya bersyukur bahwa inisiatif saya untuk tetap berkomunikasi dengan mereka, itu menolong mereka untuk belajar memiliki sikap yang sama pada akhirnya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam keluarga, kita punya banyak perbedaan pendapat. Kita sering berargumentasi satu sama lain. Namun apapun yang kita hadapi, kita bisa tetap memiliki komunikasi yang baik satu sama lain bila kita mau mengambil inisiatif untuk tetap membuka komunikasi kita dan melakukan apa yang baik bagi anggota keluarga kita. Yang ketiga, memperkatakan perkataan yang positif dan membangun. Di dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus sangat bijaksana dengan perkataannya. Yesus selalu berbicara perkataan yang positif. Yesus tidak menyalahkan, Yesus bahkan tidak menghakimi perempuan Samaria itu atas segala perbuatannya. Yesus hanya menyatakan kebenaran dan harapan. Saudara, firman Tuhan banyak mengajar kita tentang memperkatakan kata-kata yang baik dan positif. Saya kutip beberapa. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Amsal 12 ayat 14. Perkataan-perkataan yang bijaksana membawa banyak sekali keuntungan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 16 ayat 24.
Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Saudara, di dalam kehidupan berkeluarga, kita belajar untuk kita menjadi bijaksana di dalam perkataan kita. Hendaklah kita cepat untuk mendengar, namun lambat untuk berkata-kata. Sehingga dengan demikian, kita akan menjadi orang yang lebih berhati-hati di dalam perkataan kita dan tidak sembrono dengan kata-kata yang kita ucapkan. Karena perkataan yang sudah kita keluarkan tidak mungkin dapat kita tarik kembali. Saudara, saya banyak mendengar pengakuan dari anak-anak yang sakit hati dan terluka, kecewa atas perkataan orang tua mereka terhadap mereka. Ada banyak wanita yang hidup dengan luka batin, tidak bisa mengampuni karena sakit hati dari perkataan yang kasar yang dilontarkan suami, yang mengakibatkan hubungan mereka tidak pernah menjadi harmonis seperti dulunya lagi. Saudara, kita belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang positif untuk membangun, memberikan kekuatan, perkataan-perkataan yang membawa damai, yang membawa kesembuhan, yang membawa pengharapan, yang membawa penghiburan. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang benar untuk menuntun anggota keluarga kita kepada kebenaran. Saudara, saya pernah melihat video tentang Wuhan Chiayo. Ketika pertama kali Wuhan itu mengalami lockdown dan semua orang tidak diperbolehkan keluar dari apartemen mereka. Dari apartemen mereka, lewat jendela-jendela mereka, di dalam ketakutan dan kekhawatiran, di dalam keterbatasan mereka untuk berbuat apa-apa. Saudara, ini yang mereka buat. Mereka membangun komunikasi di antara satu sama lain dengan teriakan mereka lewat jendela di apartemen mereka. Mereka saling berteriak untuk memberi semangat. Mereka saling teriak untuk memberikan kekuatan, penghiburan satu sama lain. Perkataan-perkataan mereka itu membangkitkan harapan, itu memberikan semangat yang luar biasa, itu menolong mereka untuk mereka bisa tetap bertahan sampai segala sesuatunya menjadi lebih baik. Saudara, begitu berkuasanya perkataan-perkataan yang positif yang membangun satu sama lain. Saudara, mari kita belajar memperkatakan perkataan yang positif untuk kita membangun komunikasi yang baik terhadap anggota keluarga kita. Yang keempat, yang terakhir, melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Tidak ada seorang pun yang terlalu jahat ataupun terlalu hina di mata Yesus yang tidak layak bagi belas kasihan Yesus. Semua orang menolak perempuan Samaria ini, namun Yesus menghargai perempuan ini sehingga perempuan Samaria ini merasa sangat berharga dan akhirnya ia menemukan kembali harga dirinya yang sebenarnya bahwa Tuhan menerima dan mengasihi dia. Dia diubahkan dari seorang yang memiliki kehidupan yang kotor, di dalam ketakutan, tidak layak sebagai seorang pendosa yang memalukan, menjadi seorang yang diterima, diampuni, seorang yang dikasihi. Karena kasih Tuhan, ia mempunyai hidup yang baru untuk ia mulai kembali. Saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga, ayat ini berbicara tentang kasih. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang aku bisa lakukan, namun bila tanpa kasih, semuanya itu sia-sia. Apapun yang kita lakukan kepada keluarga kita mau belajar melakukannya berdasarkan kasih. Bagaimana? Sabarlah di dalam menghadapi anggota keluarga kita. Bermurah hatilah kepada anggota keluarga kita. Berbagi dengan mereka. Tidak selfish, tidak egois, dan tidak cemburu. Tidak sombong, tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak cepat marah dan tidak memendam kemarahan. Selalu bersukacita karena kebenaran. Kita tetap setia kepada anggota keluarga kita, selalu mengharapkan yang terbaik dari mereka. Kita sabar menanggung segala sesuatu dengan mereka, baik
pada saat-saat yang senang maupun pada waktu-waktu yang susah. Saudara, bila segala sesuatu yang kita lakukan bagi anggota keluarga kita mungkin belum berhasil, mungkin belum mengubah keadaan mereka, mungkin belum mengubah kehidupan mereka, janganlah berhenti untuk tetap mengasihi mereka. Karena ada waktunya kita akan menuai kasih, bahwa kasih tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, saya sudah berada pada bagian penutup. Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia mengalami kesusahan yang besar karena berkembangnya virus corona. Saudara, ketika segala sesuatu menjadi kurang menyenangkan di dalam kehidupan kita, ini yang kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, di mana setiap anggota keluarga harus stay at home, tinggal di rumah karena circuit breaker, saudara, ini merupakan tantangan yang besar bagi setiap keluarga. Namun, ini juga bisa merupakan kesempatan bagi kita untuk kita mengalami transformasi di dalam keluarga kita. Kita punya pilihan. Akankah kita menggunakan kesempatan ini untuk membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga kita? Atau akankah kita hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa? Atau akankah kita semakin mengalami pertentangan di dalam keluarga kita? Saudara, saya berdoa, dan ini adalah kerinduan hati saya, bahwa tantangan yang kita hadapi saat ini itu merupakan kesempatan yang kita pakai untuk membangun komunikasi baik di dalam keluarga kita, sehingga kehidupan pernikahan kita, hubungan suami dan istri, hubungan dengan anggota keluarga kita itu semakin diperkuat, dan setiap keluarga mengalami transformasi. Saudara, suamimu bukanlah beban, istrimu bukanlah beban, anak-anakmu bukanlah beban. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu untuk kita bisa hidup rukun dan bersama sebagai pewaris kerajaan Allah, untuk menikmati segala berkat-berkat yang baik yang Allah anugerahkan, yaitu kehidupan yang berkelimpahan. Saudara, mari kita melakukan bagian kita. Kita mau mengadakan waktu bagi anggota keluarga kita. Kita mengambil inisiatif untuk melakukan apa yang baik bagi sesama anggota keluarga kita. Kita mau memperkatakan perkataan-perkataan yang positif untuk membangun keluarga kita. Dan yang terakhir, kita mau melakukan apapun bagi anggota keluarga kita, karena kita mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Saudara, Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita dan lewat kehidupan kita. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rancangannya membawa kita masuk kepada masa depan yang penuh pengharapan. Itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Transformasi pasti terjadi di dalam kehidupan setiap keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.